Chris Voss merupakan seorang agen negosiator FBI. Dia terbiasa melakukan negosiasi tingkat tinggi, seperti penyanderaan oleh teroris dan lain sebagainya. Nah, setelah bertahun-tahun dia melakukan profesi ini, dia menjadi sangat jago di bidangnya. Tapi, apakah bisa teknik negosiasi ala FBI ini kita gunakan untuk bisnis dan kehidupan sehari-hari? Let's find it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Muhammad Al-Faruq Abdullah. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara bernegosiasi. Bernegosiasi ala Chris Voss yang merupakan seorang agen FBI. Yang dinamakan strateginya adalah strategi angsa hitam. Kita akan membahas tentang apa sih landasan dari strategi ini, lalu apa aja sih jurus-jurus menggunakan strategi angsa hitam, dan yang terakhir adalah tips untuk menggunakan atau memaksimalkan strategi ini. Oke, mari kita mulai. Nah, Chris Voss diundang ke Universitas Harvard untuk melawan mahasiswa pilihan terbaik di universitas tersebut. Dan hasilnya ternyata, wah, mencengangkan. Chris Voss bisa melibat habis mahasiswa tersebut. Ingat ya, mahasiswa ini bukan mahasiswa ecek-ecek. Mahasiswa ini adalah mahasiswa yang terbaik di bidang bisnis. Dan dia kuliah di salah satu kampus terbaik di dunia, yaitu Universitas Harvard. Lalu ada anggapan, oh mungkin hanya kebetulan aja nih si Chris Voss. Lalu dicobalah untuk ditantang sama mahasiswa lainnya. Dan ternyata hasilnya tetap sama. Chris Voss selalu memenangi, mengambil segala keuntungan dalam bernegosiasi dengan mahasiswa-mahasiswa tersebut. Lalu ada pertanyaan, how did he do that? Bagaimana si Chris Voss melakukan itu? Nah, Chris Voss memberikan rahasianya, menjelaskan rahasianya dalam bukunya. Dia menamakan strategi bernegosiasi dia adalah strategi angsa hitam. Menarik nih. Tapi sebelum membahas strategi bangsa hitam, ada baiknya kita membahas dulu, mengetahui tentang strategi yang mungkin udah lama, tapi kayaknya masih umum digunakan di saat ini. Strategi apa itu? Yaitu strategi teknik jawab ya, ya, ya. Jadi ya. Nah, ini adalah cara bagaimana orang lawan bicara Anda atau konsumen atau customer Anda agar selalu mengatakan ya. Mungkin Anda pernah merasakannya, atau mungkin Anda bahkan melakukannya bahkan di kantor Anda, di perusahaan Anda bekerja. Nah, ini contohnya, misalkan ketika ke tempat gym, atau misalkan ketika sales asuransi menawarkan produk, atau bahkan ketika telepon marketing. Wah, saya sering banget tuh telepon, diteleponin. Nah, itu pasti pertanyaannya, jawabannya harusnya jawab ya. Kita mendengarkan mereka berbicara, terus kita jawab ya. Apakah Anda ingin sukses? Apakah Anda ingin sehat? Apakah Anda ingin bebas finansial? Apakah Anda ingin punya tabungan masa depan? Apakah ingin membahagiakan orang tua? Dan lain-lain. Jawabannya pasti ya. Tentu. Lalu kemudian mereka menawarkan produk mereka sebagai solusi atas jawaban dari ya tersebut. Nah, seperti itu. Mungkin dirasa pada awalnya efektif, namun di saat ini sepertinya strategi itu terlihat banyak kelemahan dan cenderung kurang efektif. Kenapa? Karena ada 3 kelemahan. Yang pertama, strategi ini didasarkan bahwa manusia itu adalah makhluk rasional. Jadi dengan dikonsepsikan ketika kita memberi alasan A, maka orang tersebut akan mengambil keputusan A juga. Padahal di studi terbaru mengatakan bahwa manusia ini adalah makhluk emosional. Ya, manusia itu lebih didominan emosi dibanding logika. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu akan lebih berbandingkan emosi dibandingkan logika. Seperti itu. Jadi si Chris Voss ini mengatakan bahwa orang yang ber-IQ tinggi, Chris Voss mengatakan orang yang ber-IQ tinggi dia cenderung merupakan negosiator yang buruk karena terlalu rasional. Kelemahan yang kedua adalah ilusi kontrol. Nah,
Negosiasi yang baik adalah negosiasi yang bisa membuat lawan bicara Anda berpikir bahwa dia mengontrol negosiasi tersebut, bahwa dia berpikir dia yang punya kuasa. Dibandingkan dengan teknik strategi yang lama ini, kita yang terlalu dominan, kita memaksa mereka mengirim jawaban "ya", sehingga kita yang punya kontrol, kita yang punya kuasa, bukan lawan bicara. Nah, tentu ini orang akan menjadi sangat tidak suka dan mungkin mereka berpikir, "Ada apa nih ya? Kenapa saya harus bisa ngejawab 'ya' terus?" Seperti itu. Jadi akan ada rasa curiga. Jadi harus kita pahami bahwa manusia itu adalah manusia emosi, bukan logika. Seperti itu. Lalu kelemahan yang ketiga adalah tidak adanya kata tidak. Menurut dia, sebenarnya saat kita melakukan negosiasi, bukan kata ya, tapi adalah kata tidak. Saat lawan Anda bisa mengatakan tidak, mereka nyaman, mempunyai otonomi membuat keputusan, di saat itulah negosiasi benar-benar baru bisa terjadi. Maka dasar dari strategi angsa hitam ini adalah yang pertama, manusia lebih membuat keputusan berdasarkan emosi ketimbang logika. Kemudian yang kedua adalah ilusi kontrol. Kalau Anda mau memberi harga yang sesuai yang Anda mau, Anda harus bisa membuat bahwa itu merupakan ide mereka. Lalu yang ketiga adalah otonomi untuk mengatakan tidak. Buat mereka nyaman agar bisa mereka mengatakan tidak. Seperti itu. Ada 4 jurus dalam strategi yang saya hitam. Yang pertama adalah pertanyaan terkalibrasi. Yang kedua adalah mirroring. Yang ketiga adalah labeling. Yang keempat adalah diam secara dinamis. Yuk kita bahas. Yang pertama, pertanyaan terkalibrasi. Nah, pertanyaan terkalibrasi ini adalah pertanyaan yang tidak hanya jawaban tertutup atau tidak jawaban singkat seperti ya, tidak, mau, enggak, bisa apa enggak. Bukan seperti itu. Contohnya misalkan Anda bertanya, apakah Anda suka produk ini? Tentu jawabannya hanya ya dan tidak. Bagaimana kalau misalkan Anda rubah pertanyaannya, produk apa yang sebenarnya Anda inginkan? Seperti itu. Contoh lagi misalkan, apakah Anda bisa menggunakan ini? Nah, daripada pertanyaan seperti itu, mungkin Anda bisa kembangkan pertanyaan yang jauh lebih terbuka. Menurut Anda, fungsi spesifik apa yang bisa Anda nyaman gunakan? Misalkan seperti itu. Jadi pertanyaan terkalibrasi ini adalah pertanyaan yang menuntut pendapat mereka, yang menuntut mereka menjawab secara lebih luas atau pertanyaan terbuka. Contohnya bisa dengan menggunakan awal kalimat apa, mengapa, bagaimana. Nah, itu contoh-contoh pertanyaan terkalibrasi. Tujuan dari kalimat terkalibrasi ini adalah agar bisa membuat lawan bicara Anda terbuka dan juga agar Anda bisa memperkenalkan ide atau permintaan Anda tanpa terkesan memaksa. Seperti itu. Oke, yang kedua, mirroring. Mirroring adalah pertanyaan yang mengikuti kata-kata orang tersebut. Contoh, misalkan lawan bicara Anda bilang, kemarin saya dari Taman Safari. Terus habis itu Anda bertanya, oh ya, dari Taman Safari? Nah, terus habis itu nanti kemungkinan besar si lawan bicara Anda mungkin akan melanjutkan, bla bla bla. Oh iya, saya ke Taman Safari bersama keluarga. Saat itu perjalanan ke sana ternyata masih lancar dan lain-lain. Pasti dia akan menjelaskan lebih panjang. Tujuan dari mirroring adalah agar Anda bisa mendapatkan waktu lebih untuk berpikir dan Anda juga bisa mendapatkan informasi lebih terkait lawan bicara Anda. Tentunya hal ini juga akan membuat lawan bicara Anda akan lebih nyaman. Karena dengan teknik mirroring ini, mereka akan merasa bahwa mereka didengarkan dan mereka diperhatikan. Ada studi kasus di restoran yang dilakukan oleh seorang peneliti, dia menggunakan 2 teknik cara. Yang pelayan A menggunakan teknik mirroring, lalu yang pelayan B dia menggunakan teknik pujian halus kepada konsumen. Nah, hasilnya ternyata dalam 1 bulan itu pelayan A bisa mendapatkan 70% tips lebih banyak dibandingkan pelayan B. Nah, usut punya usut, ternyata setelah diteliti, konsumen merasa lebih diperhatikan dan merasa lebih didengar dengan pelayan A. Seperti itu. Yang ketiga adalah labeling. Nah, teknik ini Anda akan memberikan label terhadap perasaan seseorang. Maksudnya bagaimana? Contohnya misalkan
ketika ada konsumen Anda atau lawan bicara Anda sedang marah, "Wah, begini 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 begini." Wah, dia menceritakan keluh kesahnya. Terus habis itu Anda dengan sabar habis itu mendengarkan lalu bilang, "Sepertinya Bapak sangat, marah sekali ya dengan kejadian seperti itu." Nah, lalu pasti nanti, lawan bicara Anda emosinya akan sedikit menurun, akan lebih menurun dibanding sebelumnya. Atau juga bisa meningkatkan emosi positifnya. Contoh misalkan lawan bicara Anda seorang dokter, terus habis itu Anda lihat dia, lalu Anda bilang, "Bapak sepertinya sangat antusias sekali dalam, menangani pasien-pasiennya." Nah, tentu perasaannya si Bapak itu akan lebih bangga atau lebih naik ketika dibilang seperti itu, karena dia sedang, bekerja dan dia sangat, dihargai dengan kalimat tersebut. Tentunya dengan teknik labeling ini Anda akan bisa memaksimalkan situasi dengan cara membuat emosi yang ada menjadi emosi negatif lebih turun atau meningkatkan emosi positif. Yang keempat adalah diam secara dinamis. Diam itu merupakan salah satu bentuk komunikasi juga loh. Ada pepatah mengatakan diam adalah emas. Nah, ini benar banget jika kita bisa menggunakan teknik ini di saat yang tepat. Ketika kita melakukan teknik ini bisa menjadi powerful dibandingkan ketika kita berbicara terus-menerus kepada lawan bicara Anda. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk membuat lawan bicara Anda berpikir atau menelaah terhadap tawaran Anda, atau juga bisa digunakan untuk menitikberatkan atau menekankan kata-kata atau pesan yang ingin Anda sampaikan. Semua jurus itu, mulai dari pertanyaan terkalibrasi, mirroring, labeling, diam secara dinamis, merupakan cara-cara untuk mendapatkan si angsa hitam. Angsa hitam ini kita analogikan untuk mengetahui apa yang tidak kita ketahui, untuk mencari landasan emosi seseorang yang mempengaruhi keputusan tersebut. Bagaimana tandanya kita mendapatkan si angsa hitam itu? Tandanya saat kita berhasil mendapatkan kata, "Ya, itu dia. That's right. Nah, begitu." Dan lain sebagainya. Ini tandanya Anda berhasil meringkas apa yang mereka inginkan. Ketika Anda bisa, mengeluarkan mereka mengeluarkan kata-kata ya seperti itu, berarti Anda berhasil mengartikulasikan sudut pandang mereka dan emosi mereka. Maka mengertilah cara pandang mereka dan hanya ketika mereka dimengerti, Anda bisa mendapatkan manfaat dari atau apa yang Anda inginkan dari negosiasi tersebut. Ada band pernah bernyanyi, "Karena wanita ingin dimengerti." Nah, Anda sebagai marketer coba dirubah kalimatnya, "Karena konsumen ingin dimengerti, manjakan mereka dengan kasih sayang." Nah, intinya seperti itu. Ketika Anda sudah mengerti dan memahami mereka, akan lebih mudah kita dalam, bernegosiasi. Itulah cara-cara atau, teknik bebek hitam yang dilakukan oleh Chris Voss, seorang negosiator FBI. Tips dalam mencari angsa hitam. Yang pertama, hindari kalimat atau kata yang membuat deadlock. Contohnya seperti, "Oh, ini udah harga pas nih. Oh, nggak bisa seperti ini. Wah, saya maunya cuma segini atau enggak saya cari yang lain." Dan lain sebagainya. Nah, ini tandanya salah satu pihak dalam bernegosiasi itu sudah sangat memaksa. Hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, transaksi atau perjanjian tidak berlangsung atau bubar jalan. Yang kedua, berlangsung tapi dengan setengah hati. Mungkin salah satu pihak yang merasa dirugikan, dia akan mengurangi kualitas produk atau mengurangi kualitas layanan. Seperti itu. Oke, tips yang kedua berikutnya adalah ketika bernegosiasi, usahakan bertemu tatap muka secara langsung. Ada rumus 7, 38, dan 55. Penelitian menunjukkan bahwa dalam berkomunikasi, sebesar 55% didominasi oleh bahasa tubuh. Lalu 38% itu adalah melalui intonasi suara dan hanya 7% melalui dari kata-kata. Jadi, berdasarkan dari studi ini, kita bisa mengetahui bahwa, ketika kita tatap muka secara langsung, kita bisa melihat emosi atau pesan yang disampaikan dari lawan bicara kita. Coba deh, pernah nggak yang merasakan ketika Anda
misalkan, WA gitu ya, komunikasi WA. Diskusi cuma yang tadinya santai, tiba-tiba menjadi serius. Jadi salah paham sama lawan bicara Anda atau teman Anda. Ya mungkin itu karena tidak adanya intonasi dan absennya, body language ketika Anda berkomunikasi secara digital atau melalui pesan instan. So, usahakan ketika Anda bernegosiasi, bertemulah secara langsung agar Anda bisa merasakan emosinya dan mengetahui melalui body language, intonasi, dan lain sebagainya. Itulah inti dari strategi angsa hitam dari Chris Voss yang dimuat dalam bukunya Never Split the Difference, yang artinya jangan berkompromi. Ini bukunya bagus banget nih untuk dibaca nih jika Anda ingin menjadi ahli dalam bernegosiasi. Oke, rekan-rekan, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas atensinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mahasiswa saya kerjakan forum dan kuisnya. Oke, kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.